Salam sejahtera bagi kita sekalian, selamat berjumpa dalam kasih Kristus. Apa kabarnya saudara? Semoga Bapak, Ibu, dan saudara-saudara tetap bersukacita menyambut hari ini dan tetap sehat. Mari kita berdoa sebelum membaca firman Tuhan. Bapa Surgawi, kami bersyukur kepadamu sebab Engkau telah memelihara kami sepanjang malam yang telah berlalu. Kami menyambut kasih dan berkat-Mu hari ini. Bapa, kami akan membaca dan mendengar firman Tuhan. Ya Roh Kudus, tolonglah kami, bukalah hati dan pikiran kami, kuasailah hidup kami, agar kami dapat membacanya dengan baik dan melakukan kebenaran firman-Mu dalam hidup kami. Berfirmanlah, kami siap mendengarnya. Dalam Kristus Yesus firman yang hidup kami mohon. Amin. Pembacaan kita hari ini dalam 2 Timotius 3 ayat 15 demikian. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Saudara, tema kita hari ini pentingnya pendidikan sejak kecil. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang kekasih dalam Yesus Kristus. Masa kecil adalah masa yang indah dan menyenangkan bagi seorang anak. Masa di mana anak-anak mengalami pertumbuhan. Kapankah saudara-saudara mengingat masa kecil? Tentu masing-masing orang punya pengalaman yang berbeda. Ada yang mengingat masa kecilnya ketika berusia 2 tahun, 3 tahun, tetapi ada pula yang mengingat masa kecilnya ketika beranjak masuk sekolah taman kanak-kanak di usia 5 atau 6 tahun. Pada sisi yang lain, orang yang berbahagia adalah ayah dan ibu yang dapat menimang anak serta bermain dengan anak. Pengalaman kebanyakan orang tua mengatakan bahwa kehadiran anak menjadi obat penyegar di kala beratnya beban pekerjaan dan kepenatan sepanjang hari. Dengan melihat wajah dan gerak-gerik lucu dan tawa seorang anak, maka segala beban sepanjang hari itu serasa terlepas. Tetapi apakah hanya sebatas itu? Tentu bagi orang tua harus melihat lebih jauh dan dalam mengenai tanggung jawab dan peran yang dimainkannya dalam menyambut dan hidup bersama anak. Saudara, apa yang dikatakan Paulus dalam pembacaan hari ini? Paulus mengingatkan kembali segala pengajarannya kepada Timotius. Mengapa? Karena Timotius menghadapi masa-masa sulit dalam pelayanan ketika itu. 2 Timotius pasal 2 sampai pasal 3 ayat 9. Masa-masa di mana orang-orang Kristen mengalami penganiayaan yang tentunya dapat membawa dan menyeret banyak orang yang percaya kepada Yesus jatuh dalam pencobaan dan kesesatan. Dalam situasi dan kondisi inilah Timotius harus mengingat kembali apa yang telah ia terima di masa kecilnya. Apa yang telah ia pelajari dari kebenaran firman Tuhan yang disampaikan oleh neneknya Lois dan ibunya Eunike. Mereka berdua adalah sosok yang sangat berarti dalam pertumbuhan Timotius sejak kecil. Mereka menjadi teladan bagi Timotius, demikian juga dengan Paulus. Saudara, Paulus kembali mengingatkan Timotius agar segala pengajaran yang telah ia terima dari dirinya dan yang telah diajarkan oleh Lois dan Eunike supaya Timotius dapat berdiri dengan kokoh. Ingatlah juga bahwa dari kecil engkau sudah mengenal kitab suci yang dapat memberi hikmat kepadamu dan menuntun engkau kepada keselamatan oleh iman kepada Kristus Yesus. Sejak dari kecil, Timotius mengenal kitab suci. Artinya bahwa sejak ia masih kanak-kanak, Lois dan Eunike dapat mengenalkan firman Tuhan kepadanya, sehingga dalam pertumbuhannya, Timotius tidak hanya sekedar dan tahu tentang kitab suci, tetapi percaya dengan sungguh kepada Tuhan.
dalam pengenalan yang benar dan kepercayaan yang sungguh akan firman Tuhan itu, juga yang membentuk kehidupan moral, sosial, karakter, dan spiritual Timotius. Saudara, dari firman ini kita belajar bahwa betapa pentingnya pendidikan bagi anak dalam keluarga. Terkadang kesibukan dalam pekerjaan dan tuntutan hidup membuat banyak orang tua tidak memiliki cukup waktu untuk anak-anaknya, apalagi mendidik mereka. Pendidikan anak-anak diserahkan ke sekolah. Orang tua telah merasa berbuat sesuatu jika sudah dapat memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang favorit dan membayar uang sekolah yang cukup mahal setiap bulan. Anak-anaknya dapat menerima segala fasilitas yang diinginkan. Tetapi pendidikan anak-anak di rumah kurang diperhatikan. Di masa COVID ini kita diingatkan bahwa sesibuk apapun kita sebagai orang tua, kita tidak dapat menyerahkan pendidikan anak-anak kita hanya ke sekolah. Orang tua merasa telah berbuat sesuatu jika sudah memasukkan anak-anaknya ke sekolah yang favorit. Pendidikan anak-anak di rumah kurang diperhatikan. Janganlah berpikiran bahwa yang diperlukan anak-anak hanyalah pendidikan intelektual saja. Selain kecerdasan intelektual, mereka butuh kecerdasan-kecerdasan yang lain untuk berhasil dalam hidup. Dengan kata lain bahwa kebutuhan anak harus seimbang dan tentunya orang tua membawa anak-anaknya bertumbuh dalam dasar yang benar. Selamat bertumbuh, selamat mendidik. Tuhan memberkati firman-Nya. Amin. Mari kita berdoa. Bapa di sorga, kami bersyukur karena Engkau mengajarkan kebenaran firman-Mu hari ini. Tolonglah kami dalam hidup dan untuk hidup serta bertumbuh dalam kebenaran firman-Mu yang olehnya kami berjalan dengan baik. Berkati dan kuatkan anak-anak kami. Berilah hikmat-Mu. Jika mereka bosan tinggal dalam rumah dan sulit bermain dengan teman-temannya, tolonglah beri sukacita. Kuatkan dan beri kesabaran bagi kami selaku orang tua. Berkatilah dan kuatkanlah saudara-saudara yang sakit, yang berduka, yang mengalami pergumulan karena banjir di Lakahang. Tuhan, beri kesabaran bagi para pemimpin bangsa dan negara ini di tengah COVID-19. Kuatkan kami dalam mengemban tugas dan tanggung jawab di sepanjang hari ini. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin.